Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute, kita kembali menggunakan, memaksimalkan dari artificial intelligence untuk mata kuliah teori peluang. Pembahasan soal-soal tentang peluang dasar yang memanfaatkan teknik-teknik penghitungan titik sampel yang telah kita bahas akan kita pertajam dengan membahas soal-soal berdasarkan buku-buku yang bermutu. Oke, kita langsung saja kita kembali kepada AI kita. Kita akan coba buka AI kita tentunya. Kita coba lihat buka AI kita. Oke, kita lihat IC. Oke, kita panggil kembali, kita sapa kembali Ocu AI. Assalamualaikum Ocu AI. Assalamualaikum Ocu AI. Apa kabar pagi ini? Apa kabar hari ini? Kita sapa dulu Ocu AI kita. Waalaikumsalam. Pandai dan jawab. Dia pandai menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radose. Ocu AI alhamdulillah selalu siap sedia dan semangat bantu kamu. Gimana dengan Rado hari ini? Semoga sehat. Oke, kita lihat. Terima kasih Ocu AI. Terima kasih Ocu AI. Ocu AI. Kita kembali membahas soal ya. Kita kembali membahas soal. Membahas soal peluang. Seperti biasa, agar Ocu AI menerjemahkan soal ke bahasa Indonesia, dan Ocu AI mendaftarkan Ocu AI Ocu AI memberikan informasi ruang sampel dan peristiwa dari soal serta menjawab dengan baik benar. Berikut soal yang kita dapatkan dari sebuah buku. Dari sumber yang menarik. Oke, kita coba cari soal yang akan kita bahas. Kita coba dari soal 261. Kita ambil soal 261. Kita ambil yang ganjil, kita nanti bisa periksa kebenaran jawaban menggunakan kunci yang ada di. Oke, kita coba lihat jawaban yang diberikan oleh AI. Siap, Rado? Seperti biasa, Ocu AI akan memulai terjemahkan soal, kemudian kita uraikan ruang sampel, nah ini penting, dan peristiwa. Oke, kita coba lihat terjemahan terlebih dahulu. Kita lihat terjemahan. Dalam sebuah angkatan lulusan SMA yang terdiri dari 100 siswa, 54 belajar matematika, 39 sejarah, dan 35 belajar kedua mata pelajaran tersebut. Jika satu siswa dipilih secara acak, tentukan peluang bahwa siswa tersebut belajar matematika atau sejarah, siswa tersebut tidak belajar salah satu pun, dan siswa tersebut belajar sejarah tetapi tidak belajar matematika. Kita coba lihat langkah awal ruang sampel. Ini langkah awal. Ruang sampelnya adalah 100. Oke, kita paham 100. Data tambahan, belajar matematika 54, sejarah 69, matematika dan sejarah 35. Nah, soal yang pertama adalah kita gunakan teori. Ini merupakan kejadian saling tidak lepas. Peluang mengambil mata matematika atau sejarah. Yang matematika atau sejarah, ini dia M union H, matematika ditambah dengan H sejarah dikurang dengan irisan 88.
Jadi maka peluangnya peristiwanya 88 dibagi dengan 100. Oke, luar biasa. Oke, peluang siswa tidak mengambil salah satu pun dari mata pelajaran. Oke, kita lihat. Siswa tidak belajar matematika maupun sejarah. Nah, tadi gabungan antara matematika dan sejarah ada 88, maka karena jumlah totalnya tadi 100, maka yang tidak mengambil matematika sejarah tentu dikurangkan saja, 100 kurang 88, 12. Jadi eventnya 12, ruang sampelnya 100, maka peluang dia tidak belajar matematika maupun sejarah 0,12. Jadi sangat baik sekali. Dia dapatkan dulu di atas tadi soal A, matematika gabung dengan sejarah. Lalu yang tidak, nah, tentu yang tidak kurangkan saja kan, 100 dari rumah ruang sampel dikurangkan yang gabungan matematika sejarah. Peluang siswa belajar sejarah tetapi tidak matematika. Nah, siswa belajar sejarah tetapi bukan matematika. Dia belajar sejarah tetapi dikurang dengan matematika irisan. Nah, ini yang paling penting nih. Dia belajar sejarah tapi tidak matematika. Tentu tinggal kurangkan saja. Sejarah dikurang dengan matematika irisan dengan sejarah. Oke, karena kalau kita ambil matematika dengan irisan sejarah ya tinggal sejarah saja kan. Karena dia konsepnya hanya belajar sejarah saja. Tentu hanya untuk menentukan sejarah ambil dari matematika irisan dengan sejarah. 34. Jawabannya adalah 0,34. Ingat tadi ruang sampelnya ada 100, peristiwa ada 38. Jadi jawaban A 0,88, B 0,12, C 0,34. Kita tengok jawaban di buku ini. Karena soalnya ganjil 2.61, kita ambil di bagian belakang. Karena jawaban soal ganjil ada di appendix B. Appendix B, tadi soalnya 261. 261. Tadi soalnya berapa tadi? Ya, 261. Soal berapa tadi? Soal. Soalnya tadi soal berapa? 261 ya. Oke, dasarnya 88/100. Kita tengok jawabannya. Oke, kita coba cek. 261. 88/100. Oke, cocok. 22/25 ini kan 88/100. Jadi jawaban A sama. Kita lihat tadi jawaban A sama. 88/100 ini kan dibagi 2 aja nih. Dibagi 4 saja. Bagi 4, 22. Di bawah bagi 4, 25. Jadi 22/25. Jawaban B 0,12 di buku. B 3/25 sama saja. Oke, sama saja. 3/12 bagi 4, 12 bagi 4 3, 100 bagi 4 25. Jadi 3/25 sama. Yang C 34/100. Kalau di bawah yang C-nya 17/50 sama saja. Sama-sama dibagi dengan 2. 34 bagi 2 17, 100 bagi 2 50. Oke, saya rasa sangat luar biasa sekali. Terima kasih Ocu IAI, Anda luar biasa. Terima kasih. Kasih Ocu IAI. Oke, lanjut soal berikutnya. Kita lanjut. Lanjut soal berikutnya. Soal berikut. Kita ambil yang ganjil saja. Kita ambil yang ganjil. Kita coba yang ganjil di bab 2. Oke, ganjil. Oke, kita coba yang ganjil saja. 2 berapa tadi? Tadi 261. Oke. Kita ambil soal berikut. Oke, kita mana soalnya? Kita soalnya. Nah, ini tadi 261. Sekarang kita ambil coba 263. Oke, 263. 263. Copy. Pasti. Oke. Soal-soal berikut. Agar diterjemahkan, terjemahkan, dan jawab dengan benar.
dengan memisahkan terlebih dahulu dengan beritahu ruang sampel dan peristiwa. Oke, kita copy. Oke, kita coba lihat apakah AI mengerti. Kita coba lihat. Hai Rado, kita lanjutkan pembahasan soal peluang ini. Terjemahkan soal, identifikasi ruang sampel dan peristiwa. Ini yang paling penting, lalu jawab. Terjemahan. Ini terjemahan nih. Menurut Consumer Digest, Juli Agustus 1996, lokasi paling mungkin dari komputer pribadi di dalam rumah sebagai berikut. Jadi kalau di dalam kamar tidur orang dewasa 0,03 posisi, katanya posisi komputer, oke? Di kamar tidur anak 0,15, kamar tidur lain 0,14, di kantor 0,40, ruangan lainnya 0,28. Kita jawab jawaban pertama. Berapa peluang bahwa sebuah PC berada di kamar tidur? Kamar tidur. Nah, kalau ini enggak perlu ruang sampel nih, karena ada jawabannya udah ada. Ruang sampel. Ruang sampel udah ada. Semua lokasi kemungkinan keberadaan PC di rumah. Jadi ruang sampelnya kamar tidur anak, kamar tidur lain. Nah, itu jumlahkan saja. Jadi 1. Jadi cocok ya. Jadi ruang sampelnya 1. 0,3, 0,15. Jadi soal ini ruang sampelnya tepat 1. Jadi kita tinggal jawab saja. Jawaban soal, peluang berada di kamar tidur. Peluang PC berada di kamar tidur. Jadi di kamar tidur anak-anak, di kamar tidur dewasa. Oke. Jawabannya adalah kamar tidur dewasa anak-anak lainnya 0,32. Oke ya, kamar tidur. Kamar tidur itu kan ada banyak di sini ya. Karena dalam soal tadi diceritakan komputer menurut Anda berada kamar tidur dewasa, kamar tidur anak, kamar tidur lainnya. Jadi kalau ada 3 kamar tidur, jumlahkan saja 0,3, 0,15, 0,14. Oke, yang kamar tidur. Jadi yang kamar tidur adalah 0,32, jumlahkan. Yang B, isi tidak berada di kamar tidur, berarti yang lain-lain tadi nih. Oke, yang lain-lain 1 kurang 0,32 karena kamar tidur tadi 0,32, yang tidak di kamar tidur tentu 1 kurang 0,32 atau boleh jadi dijumlahkan saja 0,40 ditambah dengan 0,28 sama hasilnya. Yang berikutnya adalah di ruangan mana paling mungkin. Yang paling mungkin tentu peluang yang tertinggi adalah di kantor. Kalau kita lihat yang tertinggi di kantor. Jadi kalau kita lihat yang tertinggi di kantor. Cocok ya. Kantor, berarti jawaban yang paling mungkin di kantor. Jadi jawabannya adalah 0,232, 0,68, 0,40. Oke, kita coba periksa di kunci. Soal 263, kita ambil, kita lihat di bagian akhir. Oke. 263. Kita ambil soal 263. Mana jawabannya 263? Nah, ini cocok ya. A 0,32 cocok, B 0,68. Oke, yang C tadi jelas sekali tadi yang paling tinggi adalah di office karena dia yang paling tinggi. Jadi jawabannya sesuai dengan yang diinginkan A. Oke, tadi 0,32, 0,68 dan kantor ruang kerja 0,40. Nah, ada spesial dari jawaban oleh OCUI kita ini. Kalau kita lihat jawabannya secara terstruktur jelas sekali. Dia bisa menerjemahkan bahwa yang tertinggilah tempat yang paling mungkin yang terjadi. Dia bisa juga terjemahkan kalau di kamar itu artinya ada 3. Ada kamar tidur dewasa, kamar tidur anak, atau lainnya dari soal yang diberikan. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan pada saat ini sangat baik sekali. Jangan pernah menyerah, jadikan AI sebagai sahabat kita untuk dapat menghasilkan teknik-teknik pengajaran atau literasi-literasi yang dapat kita motivasi bagi mahasiswa agar tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra dan Rado Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.